Oke, jadi gimana biar bisa memiliki karakter seperti Tuhan atau karakter kesejatiannya kita adalah makhluk ilahiyah. Ya wajar kalau kita memiliki karakter keutamaan seperti Tuhan, karakternya Tuhan, seperti keutamaan karakternya Tuhan yang baik, yang mulia. Ya bisa saja. Satu, kalau Anda belum bisa tulus atau secara otomatis, secara genuine dari dalam diri Anda, secara natural, secara alaminya memiliki karakter seperti Tuhan, bahwa tidak bisa membenci, isinya memahami, isinya mengetahui latar belakang psikologi orang yang menyalahi. Kalau belum bisa genuine, belum bisa natural alami untuk uh, memiliki karakter seperti Tuhan atau bersikap seperti sikapnya Tuhan, ya Anda berlatih gitu. Anda berlatihnya gimana? Misal Anda dihina orang, terus apa hal buruk yang kalau orang menghina, terus apa emangnya? Paling ego toh Anda tidak terima karena Anda tidak begitu, atau Anda mungkin begitu tapi ego Anda tidak terima. Misalnya Mbak Novi BH-nya hitam semua, Mbak Novi pakai BH hitam terus, itu misalnya yang kelihatan di Instagram. BH saya itu yang 6 stylenya sama seperti itu dan hitam semua. Yang satu masih baru, sudah saya beli tahun 2020, tidak saya pakai, masih ada labelnya, masih ada apa? Ya, masih ada labelnya, masih ada harganya di situ. Itu juga hitam. Terus yang lain, yang katun yang sudah tidak saya pakai, saya beli doang karena tidak enak dipakai, karena sesak gitu. Itu ada 4. Warnanya yang 2 hitam, yang 2 krem. Gitu. Tapi apakah saya harus menjelaskan seperti itu? Misalnya ada orang kayak nggak punya BH gitu. Kan enggak gitu, dan itu bukan hal yang bermakna bagi saya, makanya saya bisa tidak menghiraukan gitu. Dan juga kalaupun toh benar misalnya nggak punya ganti BH, emang kenapa? Apa itu, ya gimana ya menjelaskannya? Kalau saya egonya lelah, egonya kok gini sih, gimana ya saya nggak tersakiti gitu gitu. Biasa aja gitu, kayak oh ya biasa. Maksudnya orang punya opini, orang judgmental, orang ngejudge, orang menghakimi, ya biarin gitu. Mereka punya pikirannya sendiri. Maksudnya apa yang buruk dari orang menghina kita? Kalau menghina terus-terusan, ngomel-ngomel bertahun-tahun, ya kalau kamu tidak kuat, diskak sekali-kali gitu, biar orang itu juga tahu bahwa kamu tuh juga kamu tuh juga berani gitu, dan kamu punya sikap gitu. Tapi biasanya orang menghina seperti itu di belakang kok, sayup-sayup kayak gitu, nggak berani depan kita gitu. Itu misal dihina. Hinaan bagi saya, atau orang menghakimi, atau orang opini miring-miring, atau mereka tidak tahu yang sesungguhnya, itu uh, apa namanya, itu enggak, maksudnya bagi saya nggak penting gitu. Saya udah ada di fase yang itu nggak penting gitu. Mereka ngomong misalnya BH-nya nggak pernah ganti, kalau kelihatan di Instagram, misal, kan tidak ada yang ngomong begitu juga, itu misal sih gitu, misal saja. Ya apakah saya menjelaskan gitu, saya punya BH yang sama bentuknya, 6 tapi yang satu krem ding waktu itu. Yang baru masih satu beda model. Terus yang 4 katun itu, yang 2 hitam, yang 2-nya krem, tidak saya pakai karena sesak, nggak enak gitu. Dan lagi pula kalau BH itu menurut saya ini awet, karena apa, keseharian saya nggak pakai kecuali keluar, so awet. Tidak ada ego lah. Anda dihalang-halangi, misalnya ada orang yang ingin memberi rezeki Anda dan dihalangi gitu, dan Anda tahu, dan itu sudah berhasil dihalangi, ya tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa gitu. Nanti ada bagiannya kita menerima keberkahan dari kedoliman orang yang melakukan kepada kita gitu, karena memang timingnya atau waktunya disuruh begitu dulu gitu. Karena begini, orang yang menghalangi rezekinya orang
gitu. Itu kan mengambil haknya orang. Saat ini mungkin dia merasa menang, tapi setelah itu kan dia membayar. Ingat, hukum semesta itu balance, seimbang. Ada ketidakselarasan karena orang menyalahi jalannya alam semesta, bahwa alam semesta atau Tuhan atau apapun itu, hukumnya, rodanya berputar untuk memberikan rezeki kepada kamu, tapi dihalangin orang. Ada suatu momen, suatu timing atau waktunya Tuhan, God's timing, waktunya Tuhan yang kamu menerima keberkahan berlipat-lipat karena keberkahan kamu ditunda, disalahin orang. Gitu. Rezeki kamu ditunda, disalahin orang. Dan sekarang jalannya meluber-luber ke kamu. Gitu. Kalau tahu seperti itu, kalau tahu hukum alam, hukum Tuhan, kamu nggak cepet ini kok. Orang nggak pengen membalas kok orang menzalimi kamu tuh. Terus kalau mereka menghina, mereka ngolok-olok, mereka ngatain gitu. Kadang kalau yang sudah paham ilmu psikologi, the psychology of human behavior, yang memahami ilmu psikologis di balik perilaku manusia atau perilaku orang, itu akan lebih kasihan gitu. Kok ngolok-ngolok terus, kamu miserable banget, kamu sengsara banget batinnya sehingga harus ngolok-ngolok gitu. Pause dulu ya, bentar. Memang tidak mudah ya, tapi berlatih itu bisa. Berlatih itu ada progres kok gitu. Apalagi Anda dibikin sakit dalam dan sakit luar, jasmani dan rohani, sakit jiwa, sakit mental, sakit fisik. Fokus saja sama penyembuhan diri Anda. Fokus sama menemukan jalan untuk menjalani kehendak di saat waktu itu yang kita terima. Gitu. Karena sesuatu bisa terjadi itu diizinkan Tuhan. Orang lain menyalahi kita dan itu bisa terjadi, dan itu terjadi di diri kita karena diizinkan Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan? Untuk pengetahuan tertentu. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mau mencari, mempelajari. Makanya orang yang selalu meruhania, dia semakin saya bilangnya apa ya? Dia semakin grounded, rooted in themselves. Itu apa ya? Mengakar ke dalam dirinya. Grounded, kuat gitu. Biar tidak sakit hati gimana? Iya, ada total surrender. Kalau di Islam ada kata Islam, kepasrahan total surrender. Karena pasti apa? Pasti ini adalah jalan untuk menuju sesuatu gitu, dan ini adalah demi kebaikan. Memang sakit, mungkin Anda mau mati, mungkin Anda sudah hampir mati, tapi Anda masih hidup. Percayalah, Anda tidak lemah dengan bersikap baik. Anda tidak lemah dengan memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak bisa menyalahi orang, hati yang tidak bisa membenci orang. Bisanya hanya mencintai, bisanya hanya memaafkan, bisanya hanya memaklumi, bisanya hanya yaudah gitu. Tapi kalau Anda menyadari bahwa Anda mengenal orang toksik, Anda harus protect your energy ya. Anda harus jaga diri gitu. Karena kan kalau ya Anda bisa terpengaruh gitu. Energi badan Anda bisa terpengaruh gitu. Mood Anda terpengaruh, itu namanya sudah energi dia masuk karena kamu berurusan dengan orang toksik sementara kamu tidak. Ya. Kalau mood Anda langsung bete, langsung berubah, langsung tidak enak, rasa badan Anda tidak enak, you take a step back. Ya, gitu. Kalau kamu tahu yang kamu hadapi orang toksik atau orang yang tidak baik energinya atau vibes-nya, kamu jaga diri ya. Ya. Karena menjaga itu jauh lebih baik daripada kamu menangani efek-efek selanjutnya. Oke? Video selanjutnya ya. Bye. Maghrib.